DPR di atas kertas adalah wakil rakyat, tetapi dalam praktik sering terlihat lebih sebagai broker kepentingan saja. Ya, alih-alih menjadi corong suara publik, banyak anggota DPR justru sibuk mengamankan kursi, proyek, dan relasi politik ekonomi. Inilah yang membuat publik mempertanyakan apakah mereka benar-benar wakil rakyat atau hanya sekedar mafia berpendidikan dengan legalitas. Pendidikan tinggi yang dimiliki banyak anggota DPR tidak menjamin moralitas tinggi. Justru ironi muncul ketika gelar akademis hanya menjadi topeng intelektual untuk memperlancar praktik oligarki. Mereka berbicara dengan bahasa intelektual di ruang sidang, tetapi diam-diam melodi di ruang gelap demi keuntungan pribadi. DPR mestinya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, namun seringkali justru menjelma menjadi mitra dagang kekuasaan. Fungsi kontrol berubah menjadi fungsi tawar-menawar, hingga keputusan penting lebih dipengaruhi oleh amplop tebal ketimbang suara rakyat di pelosok. Jadi mafia tidak selalu identik dengan preman jalanan. Mafia versi modern bisa berjas rapi, pandai berorasi, punya gelar doktor, tetapi tetap memainkan jaringan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaannya, apakah DPR hari ini sedang menghidupkan model mafia semacam itu? Publik sulit membedakan antara anggota DPR dan pembisnis licik. Keduanya sama-sama menghitung untung rugi sebelum membuat keputusan. Bedanya, pembisnis menggunakan modal uang, sementara DPR menggunakan modal suara rakyat yang mereka hianati setelah terpilih. Gelar wakil rakyat menjadi slogan kampanye, tapi berubah jadi wakil proyek setelah duduk di kursi yang empuk. Ironinya, rakyat yang memilih mereka hanya dijadikan angka statistik 5 tahunan, sementara kepentingan oligarki menjadi prioritas sehari-hari. Mafia berpendidikan ya punya kelebihan. Mereka mampu membuat kebijakan yang sah secara hukum meskipun cacat moral. Dengan begitu, praktik kejahatan mereka sulit disentuh karena sudah dibungkus legalitas. Seperti maling yang punya izin resmi untuk mencuri. DPR seolah menjelma laboratorium kepentingan saja. Siapa yang punya modal besar, siapa yang bisa melobi lebih keras, itulah yang keluar sebagai produk hukum. Undang-undang pun terasa lebih mirip komoditas ketimbang hasil perdebatan ideologis. Jadi pendidikan tinggi di tangan politisi yang salah hanyalah senjata intelektual untuk memperdayakan rakyat, untuk memperdaya rakyat. Kalimat akademis mereka di member hanyalah kamuflase, sementara rakyat terus bertanya-tanya, di mana sebenarnya letak keberpihakan DPR ini? Jika rakyat adalah pemilik kedaulatan, maka DPR adalah penyewa kursi yang harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Namun dalam kenyataannya DPR lebih mirip sebagai sindikat yang menjadikan kursi sebagai aset, bukan amanah dari rakyat. DPR hari ini seakan lupa bahwa kursi yang mereka duduki dibiayai oleh pajak rakyat. Ironisnya, mereka lebih sering memperjuangkan kenaikan gaji serta tunjangan dan fasilitas mewah dibandingkan memikirkan kesejahteraan masyarakat yang tiap hari bergulat dengan harga beras, BBM, dan pendidikan mahal. Jika rakyat sengsara sementara DPR hidup berlimpah, bukankah itu wujud dari mafia politik dengan legalitas penuh?
Mafia yang sesungguhnya bekerja dalam senyap, bekerja dalam gelap, sementara DPR bekerja dengan panggung. Sidang-sidang penuh retorika hanyalah drama yang menutupi negosiasi kotor di balik layar. Kamera televisi menampilkan mereka sebagai pejuang rakyat, padahal WhatsApp grup mereka berisi kalkulasi saham, proyek, dan alokasi anggaran untuk kroni. Ya, untuk kroni-kroninya. Peran publik hanyalah penonton, bukan penentu pada akhirnya. Pendidikan di DPR bukan lagi sekedar alat memahami ilmu, tetapi instrumen untuk membungkus kejahatan dengan bahasa hukum. Jadi mereka bisa memanipulasi pasal, mempermainkan istilah, hingga membuat rakyat bingung. Ketika publik mengkritik, mereka dengan mudah menuduh tidak paham aturan mereka. Rakyat tidak paham aturan, padahal aturan itu memang dirancang agar rakyat selalu kalah. Rakyat sering berharap kepada DPR menjadi benteng terakhir ketika pemerintah salah langkah. Tetapi dalam banyak kasus, justru DPR justru yang berperan ikut menyepakati kebijakan kontroversial itu.